Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Mansur Sididi, SKM MKes. Saya merupakan salah seorang pengajar di program studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia. Di program studi kesehatan masyarakat, bidang keilmuan saya yaitu epidemiologi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan teknik pengajaran saya pada mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Untuk mata kuliah epidemiologi penyakit menular ini, ya, dengan kode mata kuliah 141 2KM 432. Dan dengan bobot 2 SKS. Kemudian pada mata kuliah epidemiologi penyakit menular ini dia berada pada semester genap, dan ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa pada program studi kesehatan masyarakat FKM UMI. Di tengah pandemi COVID-19, di kampus saya, yaitu Universitas Muslim Indonesia, itu menggunakan Learning Management System LMS Kalam. Dan adapun materi pembelajaran atau capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu untuk memahami dan menjelaskan definisi dan ruang lingkup penyakit menular. Yang kedua adalah dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu untuk memahami dan menjelaskan tentang manifestasi klinik dan konsep media penularan. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan peran masing-masing komponen dalam penularan suatu penyakit. Yang selanjutnya adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang riwayat alamiah penyakit. Selanjutnya, pada kesempatan ini juga saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya melalui metode DIE. Yang pertama adalah delivery. Jadi untuk delivery ini adalah proses penyampaian materi, itu saya menggunakan PowerPoint di setiap pertemuannya. Yang kemudian untuk penyelesaian masalah itu melalui pengkajian jurnal, ya, tentang isu penyakit menular, ya, dan setiap minggunya itu dipresentasikan. Hal ini sangat perlu untuk melatih kemampuan mahasiswa agar memiliki kepercayaan diri yang baik di hadapan teman-temannya. Kemudian saya juga sebagai dosen memberikan pemutaran video pada link YouTube, ya, tentang isu terkini penyakit menular. Yang kedua adalah interaction, ya, bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa. Jadi pertemuan ini, ya, di tengah pandemi COVID, ya, pertemuan ini melalui online, dan saya menggunakan Zoom meeting di setiap pertemuannya. Kemudian pada setiap pertemuan saya memberikan stimulus kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang mereka anggap kurang dipahami pada setiap saya membawakan materi mata kuliah. Dan biasanya saya mempersiapkan waktu untuk sesi tanya jawab. Kemudian ada diskusi kelas, ya, ada diskusi kelas biasa itu melalui WhatsApp dan Telegram. Jadi
ketika ada hal-hal yang kurang dipahami di dalam kelas dan tidak tercover di sesi tanya jawab, biasanya kita lanjutkan ruang-ruang diskusi itu melalui WhatsApp dan Telegram. Kemudian learning management system, ya. Jadi di Universitas Muslim Indonesia LMS yang digunakan adalah Kalam. Jadi di dalam Kalam ini, ya. Jadi saya selaku dosen mengupload materi, ya, materi bahan ajar di setiap pertemuannya. Kemudian di Kalam juga ini, ya, mahasiswa mengisi daftar hadirnya. Mahasiswa mengisi absensi sesuai dengan kode yang telah diberikan. Dan di LMS juga ini, mahasiswa melakukan pengumpulan tugas. Masuk melakukan pengumpulan tugas, dan saya sebagai dosen juga tidak lupa memberikan feedback, ya, pada LMS ini untuk menilai tugas yang mereka telah masukkan. Dan yang terakhir adalah assessment, ya, atau penilaian. Bagaimana cara saya memberikan nilai kepada mahasiswa. Jadi pada pertemuan pertama saya sudah memberikan kontrak perkuliahan, di mana ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Sehingga dengan adanya kontrak ini, mahasiswa itu bisa fokus, ya, dan mereka tahu apa-apa yang harus mereka persiapkan. Kemudian berkaitan dengan aspek evaluasi atau penilaian, ya. Jadi berkaitan dengan tugas, ya, untuk tugas itu ada individu, ada tugas kelompok. Itu bobotnya sebesar 20%. Dan ada penilaian untuk ujian tengah semester, itu bobotnya 30%. Ada juga penilaian untuk ujian akhir semester, yaitu bobotnya sebesar 35%. Dan etika dan absensi itu sebesar 15%. Kenapa aspek etika kami masukkan? Karena kami berkeyakinan bahwa ketika etika seseorang baik, maka dia akan memperlakukan orang lain itu dengan baik, ya. Percuma cerdas, percuma pintar kalau etika atau attitude, ya, seseorang itu kurang baik, maka saya pikir ilmu itu tidak akan bermanfaat, ya. Dan pepatah mengatakan dahulukan adab, ya, sebelum berilmu. Itulah tadi metode teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIE. Selanjutnya saya akan memperlihatkan video pengajaran saya. Dan yang terakhir adalah assessment, ya, atau penilaian. Bagaimana cara saya memberikan nilai kepada mahasiswa. Jadi pada pertemuan pertama saya sudah memberikan kontrak perkuliahan, di mana ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Sehingga dengan adanya kontrak ini, mahasiswa itu bisa fokus, ya, dan mereka tahu apa-apa yang harus mereka persiapkan. Kemudian berkaitan dengan aspek evaluasi atau penilaian, ya. Jadi berkaitan dengan tugas, ya, untuk tugas itu ada individu, ada tugas kelompok. Itu bobotnya sebesar 20%. Dan ada penilaian untuk ujian tengah semester, itu bobotnya 30%. Ada juga penilaian untuk ujian akhir semester, yaitu bobotnya sebesar 35%. Dan etika dan absensi itu sebesar 15%. Kenapa aspek etika kami masukkan? Karena kami berkeyakinan bahwa ketika etika seseorang baik, maka dia akan memperlakukan orang lain itu dengan baik, ya. Percuma cerdas, percuma pintar kalau
etika atau attitude ya seseorang itu kurang baik, maka saya pikir ilmu itu tidak akan bermanfaat ya. Dan pepatah mengatakan dahulukan adab ya sebelum berilmu. Itulah tadi metode teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIE. Selanjutnya saya akan memperlihatkan video pengajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang pada hari ini masih memberikan kita kesehatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada siang hari ini kembali kita berjumpa melalui Zoom meeting ini ya untuk melanjutkan materi ya yang berkaitan dengan penyakit menular. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan materi kita hari ini, ya, terlebih dahulu, tolong diisi dulu daftar hadirnya di Kalam. Kan diisi daftar hadir ya di Kalam. Jadi sambil menunggu kalian mengisi daftar hadir ya, kembali saya mengingatkan bahwa di awal-awal pertemuan pertama kita sudah ada kontrak perkuliahan. Dan kembali lagi saya mengingatkan bahwa berkaitan dengan penilaian kita hari ini, ya, bahwasanya tugas individu dan tugas kelompok itu bobotnya 20%. Kemudian ujian tengah semester itu bobotnya 30%, ujian akhir semester bobotnya 35%, kemudian etika dan absensi itu sebesar 15%. Kenapa aspek etika ini saya masukkan? Karena orang beradab dulu baru berilmu. Karena percuma ilmu kita tinggi, tapi ketika kita tidak memiliki etika atau ketika kita tidak memiliki adab yang baik, maka itu akan sia-sia saja. Kemudian saya mengingatkan kepada adik-adik sekalian terkait dengan tugasnya pada pertemuan yang lalu. Saya sudah buka di room ini ya. Silakan diupload tugasnya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, yang pertama itu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang yang pertama itu adalah pengertian, etiologi, epidemiologi, faktor risiko, pencegahan dan penanggulangan, serta screening penyakit COVID-19. Sebelum kita masuk lebih jauh dan mengenal apa itu COVID-19, terlebih dahulu kita coba tahu dulu ya bagaimana perjalanan COVID-19 itu sehingga menjadi pandemi seperti sekarang ini. Yang pertama itu kasus COVID-19 pertama kali itu ditemukan pada Desember 2019, tepatnya di kota Wuhan di negara Cina. Setelah itu virus SARS-CoV ini menyebar ya ke seluruh bagian negara Cina. Awalnya virus ini masih seputar daratan Cina. Namun setelah beberapa minggu kemudian itu kemudian mulai menyebar ke negara lain. Apa itu COVID-19? Jadi dia merupakan penyakit yang diakibatkan oleh virus corona. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Jadi pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS ya. Jadi tidak jauh-jauh berbeda dengan materi kita pada minggu lalu ya tentang MERS dan SARS ini.
Itu menurut WHO ya pada tahun 2020. Kemudian apa sih etiologinya atau faktor penyebabnya? Ya, COVID-19 adalah virus dengan nama spesies SARS ya, SARS-CoV dia. Transmisi virus antar manusia dia melalui droplet ya. Untuk droplet itu ya bisa saja dari dahak ya yang disebarkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari permukaan benda yang terkontaminasi. Untuk penyebarannya melalui langsung ya, misalnya si A itu terkonfirmasi positif COVID dan dia batuk di hadapan temannya, maka itu bisa dikategorikan sebagai penyebaran secara langsung. Secara tidak langsungnya bagaimana? Ya, misalnya dia meludah ya, meludah di katakanlah di jalanan, di tembok atau di lantai. Ya, kemudian beberapa hari kemudian atau beberapa jam setelah itu ada yang menyentuhnya. Itu penyebaran secara tidak langsung. Kemudian seperti apa sih struktur protein ya utama SARS-CoV itu? Ya ada protein M yang berperan dalam mengenalkan virus pada tubuh dan membentuk envelope. Kemudian ada protein E berperan dalam proliferasi pembentukan envelope dan penyebaran virus. Yang ketiga adalah protein N memiliki peran dalam peningkatan transkripsi dan pembentukan virus. Dan yang kelima adalah ada protein S, adalah bagian yang berperan dalam pengikatan virus pada sel inang dan merupakan bagian terpenting dalam proses infeksi. Inilah adalah struktur protein utama virus corona. Kemudian bagaimana penularan COVID-19? Ya, seperti tadi di slide sebelumnya bahwa penularan COVID-19 dapat terjadi antara manusia melalui percikan dahak. Ya, percikan dahak itu adalah droplet atau air liur penderita COVID-19 saat batuk atau bersin. Tadi saya contohkan bahwa ketika seseorang batuk atau ketika seseorang bersin dan dia sudah terkontaminasi COVID-19, maka tinggal menunggu waktu saja. Ya, artinya bahwa penyakit itu tidak serta-merta langsung terjadi. Ya, ada mekanisme atau ada riwayat alamiah penyakit yang terjadi. Nah, ketika sistem kekebalan tubuh itu mulai menurun, maka virus itu masuk. Virus ini dapat melayang di udara dan bertahan hingga beberapa waktu. Bayangkan, kenapa penyebaran kasus COVID-19 itu meningkat? Karena tadi dia mampu bertahan ya hingga beberapa waktu. Tidak seperti penyakit-penyakit virus-virus yang lainnya ketika terkena sinar matahari, nah, virus itu melemah, tapi dia tidak ya, dia bisa bertahan. Apalagi di ruang tertutup ya, seperti kantor atau mall. Jadi kalau di ruang tertutup itu ya virus itu dia bisa melayang kemana-mana, ya bisa melayang kemana-mana sehingga orang sekitarnya itu bisa terpapar juga karena itu tadi melalui udara masuk melalui hidung ya dan bisa menyebabkan kita terkena COVID-19. Kemudian seperti apa sih gejala COVID-19? Gejala pertama itu adalah secara umum. Jadi kalau secara umum itu ya orang akan mengalami demam. Kemudian gejala-gejala yang lain adalah batuk, ya, kelelahan, kehilangan rasa atau bau. Mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami gejala-gejala umum seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya indera penciuman kita itu sudah mulai hilang, kemudian indera pengecap kita tidak lagi merasakan sesuatu, nah itu bersiap-siap ya. Itu sudah termasuk dalam gejala umum COVID-19. Tidak bisa kita langsung mengatakan kau menderita COVID ya tanpa ada hasil lab yang mengatakan itu. Kemudian ada gejala serius ya. Ya, gejala serius ini ya ini orang sudah terkontaminasi ya, sesak napas,
kesulitan berbicara atau bergerak, ya, nyeri dada, ya, karena yang diserang adalah paru-paru. Kemudian faktor risiko COVID-19. Yang pertama itu adalah riwayat berpergian ke area atau daerah yang terjangkit COVID-19. Misalnya, kalau misalnya kalian dari Jakarta yang hari ini tinggi penyebarannya, maka kalian termasuk orang yang berisiko untuk terkena COVID itu tadi. Kemudian kontak langsung dengan pasien COVID. Ya, ini merupakan faktor risiko karena tadi, ya, bisa saja virus-virusnya itu, ya, akan menyasar baik itu di pakaian Anda maupun di tubuh Anda. Kemudian usia di atas 50 tahun. Ya, ini kelompok rentan saya pikir, yang khususnya usia lanjut, ya, dan wanita hamil. Kemudian pasien dengan status HIV. Ini mereka adalah kelompok yang sangat rentan, ya, karena di sisi lain mereka sudah terkena HIV, sehingga sistem kekebalan tubuhnya itu sudah semakin menurun, ya. HIV itu bisa terjadi pada seseorang kan karena dia menyerang sistem kekebalan tubuh, ya. Ketika sistem kekebalan tubuh rusak, maka tidak ada lagi proses penyaringan, ya, apalagi virus corona ini. Tidak ada lagi penyaringan sehingga mereka merupakan kelompok yang rentan, ya, terhadap COVID-19. Kemudian hipertensi, ya, diabetes mellitus, penyakit paru, ya, dan penyakit gagal jantung. Ini sudah masuk dalam kategori komorbid, ya, ada penyakit bawaan. Jadi sebenarnya yang harus diantisipasi adalah mereka yang memiliki penyakit bawaan, ya, karena ketika COVID menyerang itu tadi, ya, sistem kekebalan tubuh mereka itu sudah mulai menurun, sehingga mereka-mereka inilah yang harus diperhatikan, ya, yang harus dipertahankan agar mereka tidak tertular COVID-19. Kemudian seperti apa sih epidemiologi COVID-19? Yang pertama itu orang, tempat, dan waktu. Jadi epidemiologi itu dalam melihat sesuatu itu memandangnya ada 3 aspek, ya, segitiga epidemiologi. Yang pertama adalah orang, tempat, dan waktu. Orang itu siapa? Ya, who? Siapa yang terkena? Ya, jadi semua orang dapat terinfeksi. Ya, saya, adik-adik sekalian, ya. Apalagi yang kelompok rentan, ya. Orang dengan riwayat penyakit kronis, lansia, dan penyandang disabilitas. Jadi semua kita ini berpotensi terkena. Kemudian tempat, ya. Untuk tempat ini pertama kali ditemukan di Cina, ya. Lalu mulai menyebar ke banyak negara dan masuk di negara kita. Kemudian waktu, ya. Pertama kali ditemukan pada akhir tahun 2019. Kemudian masuk di Indonesia itu pada Maret 2020 hingga saat ini. Bagaimana cara kita menyikapi, ya, atau bagaimana upaya pencegahan dari COVID-19 ini? Yang pertama itu harus menerapkan 5M. Yang pertama itu memakai masker. Dengan memakai masker, maka mencegah masuknya virus ke dalam tubuh kita. Jadi virus itu tidak langsung masuk ke dalam hidung, ya, atau mulut kita, ya. Ada masker yang melindungi kita, ya. Dan untuk pemilihan masker ini, ya, jangan juga masker-masker yang sembarang, ya. Jadi harus masker yang sesuai dengan standar medis. Kemudian mencuci tangan pakai sabun, ya. Pertama itu mencuci tangan dengan air mengalir, yang kedua adalah menggunakan sabun, ya. Kenapa harus menggunakan sabun? Agar virus itu hilang, ya, baik bakteri, virus itu dia bisa hilang. Kemudian menjaga jarak, ya, menjaga jarak saat berada di kerumunan, ya.
batasan jarak yang saat ini direkomendasikan itu adalah 1 sampai 2 meter. Ya, ini penting karena ketika seseorang tadi batuk ya yang mengeluarkan droplet itu tidak langsungnya masih ada beberapa meter dia harus atau senti dia harus melewati kita. Tapi manakala jarak kita misalnya beberapa senti ya maka itu bisa menjadi potensi penyebaran penularan. Kemudian harus menjauhi kerumunan ya, tidak boleh kumpul-kumpul. Kemudian mengurangi mobilitas ya, seperti di pasar tuh para penjual itu harus diedukasi ya. Penggunaan masker ya, menjaga jarak itu sangat penting dilakukan di sana. Saya kira itu berkaitan dengan mata kuliah kita hari ini ya tentang epidemiologi COVID-19. Dan sekiranya ya ada hal-hal yang ingin ditanyakan dari adik-adik sekalian, saya persilakan. Ya, di Zoom ini sudah ada yang mengangkat tangan. Ya, saya persilakan kepada Kamelia Alam. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Alam. Di sini saya ingin bertanya, apakah sudah tepat apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal dengan istilah PSBB? Terima kasih. Tadi pertanyaan dari saya kembalikan kepada Pak. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya dari Kamelia Alam. Kira-kira ada yang bisa menjawab ini, kenapa perlu diterapkan PSBB ya? Ada enggak yang bisa mencoba mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan pertanyaan ini? Ya, ada Suci Anggeraini S. Mashub. Ya, silakan Suci. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Suci Anggranis Mashub. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kamel. Menurut saya, PSBB itu sudah sangat tepat dan sangat penting karena dengan ini dapat membatasi kegiatan serta merupakan salah satu cara untuk mengurangi upaya penularan COVID-19. Terima kasih. Itu yang dapat saya jawab. Ya, bagus ya, Suci Anggeraini. Ya, saya mencoba menambahkan terhadap jawaban yang diberikan oleh Suci tadi. Ya, pertanyaan Kamel itu tadi mengatakan bahwa apakah sudah tepat yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Ya, tentu ada kalkulasi ya, ada kalkulasi yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap kegiatan PSBB ini. Satu yang kita syukuri adalah dengan hadirnya kegiatan PSBB ini, maka potensi untuk terjadinya kerumunan itu bisa dicegah. Artinya ketika ada acara-acara ya misalnya perkawinan ya misalnya acara-acara konser itu kemudian ditiadakan ya. Dan satu juga kesyukuran kita karena tadi tidak ada lagi itu orang-orang yang dalam jumlah yang banyak. Jadi sehingga pemerintah fokus dalam proses upaya pengendalian. Jadi yang selanjutnya adalah dengan hadirnya juga PSBB ini, maka orang tidak sembarang lagi mau ke luar kota, ya. Misalnya yang dari Sulawesi mau ke Jakarta, ya tentu ada persyaratan-persyaratan yang harus dia penuhi. Misalnya dia harus antigen, ya, atau misalnya dia harus swab, ya, sehingga ketika hasilnya positif, maka itu bisa segera dilakukan karantina, ya. Jadi ada aturan main yang telah disediakan sehingga yang kita harapkan adalah pengendalian
COVID-19 di negara itu bisa teratasi dengan baik. Ya, selanjutnya di Zoom ini ada juga yang mengangkat tangan, ada Nur Rahmadani. Ya, dipersilakan, Dek. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nur Ramadhani. Saya ingin bertanya, mengapa COVID-19 sampai saat ini kasusnya terus meningkat? Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada Bapak. Ya, mengapa COVID-19 sampai hari ini kasusnya meningkat? Yang pertama itu adalah karena persoalan kepatuhan, ya, kepatuhan dan kesadaran masyarakat, ya. Banyak masyarakat kita yang abai, ya, yang abai terhadap anjuran-anjuran kesehatan. Disuruh pakai masker, ya, maskernya hanya disimpan di saku celana. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Ada oleh-oleh yang akan saya berikan. Demikianlah video pengajaran saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan berdampak pada pengembangan ilmu pengetahuan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.